agenda dari launching dan rilis lagu hari ini seperti apa nih Kak? Agenda launchingnya ya, agendanya ya launching. Boleh diceritain nih Kak soal. Ya hari ini itu sebenarnya karena memang berhubungan lagi bulan puasa, jadi menyambut Ramadan, Jifri itu ya buat acara syukuran sekaligus buka puasa bareng gitu. Karena memang kita pada saat pembukaan elit manajemen sendiri pun itu masih belum ada syukurannya ya Pak ya. Jadi karena bertepatan di bulan yang indah ini, ya kita jadikan satu syukuran untuk elit sendiri dan syukuran untuk singlenya Jifri sendiri, karena memang kan setelah beberapa tahun kan Jifri baru comeback lagi nih di dunia musik. Nah syukuran comebacknya Jifri juga sekaligus single yang baru dirilis gitu. Mungkin soal single barunya nih Kak, boleh nggak diceritain sedikit soal lagunya sendiri? Lagu yang mana dulu nih? Soal single yang baru. Singlenya. Kan ada dua. Iya, dua-duanya boleh. Dua-duanya nih. Boleh. Oh, kalau yang Harapan Cinta itu Jifri tulis. Isi dari lagu itu adalah tentang sosok perempuan yang mencintai seseorang, tetapi cintanya itu tidak pernah dirasakan gitu. Jadi seperti tidak dianggap gitu. Jadi tidak dianggap oleh seseorang yang dia cintai gitu. Jadi dia berharap suatu saat orang yang dia cintai itu sadar akan kehadiran dirinya, akan cinta yang dia berikan seseorang itu, gitulah inti dari ceritanya. Tapi ternyata di lagu Harapan Cinta ini banyak juga orang yang mendeskripsikannya itu bukan hanya itu gitu ya. Ya, contoh dari Kabas juga mendeskripsikannya gimana coba? Lu gimana lagu gue itu, menurut lu lagu gue itu gimana isinya? Hampir sama sebenarnya gitu Ya. kan. Tapi ada juga memang lagunya itu orang pikirnya itu karena memang tidak di benar-benar cinta bertepuk sebelah tangan. Nah ada juga yang berpikir seperti itu gitu. Tapi ya intinya sih galau ya. Kalau di lagu Allah Ya Karim, karena memang itu lagunya religi, Jifri tulisnya itu pada saat Jifri ada di pesawat lagi penerbangan ke Batam waktu itu. Jadi di pesawat itu Jifri waktu lihat awan, lihat langit, kayak dapat gimana ya, dalam hati itu ketemu feelnya, kayak ngerasa oh ya Allah ternyata perjalanan hidup ini dituntun sama rahmatnya Allah. Ternyata apapun yang didapatkan dari dunia ini semua karena berkahnya Allah gitu. Jadi karena saya tiba-tiba terpikir seperti itu, ya akhirnya saya tulislah liriknya dari atas langit ya. Jadi dua lagu itu karya Kakak sendiri ya? Ya. Ciptaan Kakak sendiri ya, Kak Gifri sendiri ya? Benar. Oke, Kak Gifri, apa yang akhirnya membawa Kak Gifri untuk comeback di dunia internet nyanyi ini? Iya, Oke. ini kan udah lama nih ngilang nih. Benar. Yang pertama, Jifri memang hobinya dari kecil sudah nyanyi. Terus yang kedua, memang kan Jifri itu dari kecil sudah meniti karirnya itu sampai ke jenjang ikut kontes waktu itu kan. Nah itu untuk seorang anak kampung yang dari kota kecil gitu ya, untuk mendapatkan titik yang di titik karir yang setinggi itu bukan hal yang mudah. Nah jadi pada saat menikah, Jifri ngerasa kok semuanya jadi sia-sia gitu. Nah apalagi Jifri ini memang punya jiwa seni kan, jiwa seni, jiwa bernyanyi itu nggak bisa dihilangkan begitu aja. Soalnya sudah mendarah daging gitu ya. Jadi mau apapun ceritanya, Jifri pasti akan terpanggil lagi untuk balik lagi, comeback lagi. Tapi waktunya itu yang belum ketemu. Nah alhamdulillahnya sekarang semua yang tadinya menghambat atau mengkhawatirkan Jifri untuk tidak bisa maju, sekarang sudah tercover. Karena sudah tercover semuanya, akhirnya begitu comeback lagi saat ini, Jifri udah nggak mau setengah-setengah lagi, sudah harus jebur mandi sekalian gitu kalau perlu, karena nggak mau lagi
dulu sempat jalan mundur lagi, jalan mundur lagi. Kalau sekarang udah jalan Maju terus ya? Nggak ada kata mundur lagi. Dari Elite Music Management sendiri nih, membawa dan mendukung Kak Jeffrey ini seperti apa sih? Lagunya udah dibawa aja sampai kemana nih? Oke, dari Elite Management kita sudah mempublikasikan 2 single ini. Yang pertama kita di YouTube, terus kemudian yang kedua itu di Spotify, Joox, dan di beberapa platform musik, Apple Music pun juga sudah ada. Jadi tinggal kita bisa menikmati, pemirsa yang menyukai lagu-lagu karya-karyanya Giffrey bisa menikmati 2 single barunya itu di semua platform. Sebenarnya bukan cuma 2 single aja, lagu-lagu yang dulu pun juga kita sudah bisa Masih dinikmati. bisa mendengar dan Iya, masih bisa betul. menikmati ya. Ya, Kak Gifri, sebentar dong. Tadi kan pernah tadi cerita ya pernah break atau vakum ya. Itu alasannya apa sih, Kak? Alasannya karena memang fokus di anak. Oh iya. Ya, karena kan sebagai ibu, saya berpikir dia adalah segalanya ya. Jadi ya saya korbankan dulu untuk sampai dia benar-benar bisa saya lepas. Jadi sekarang baru bisa fokus. Nah saat itu berpikir, gue emang pengen fokus ke anak aja deh, udah ninggalin dunia entertain. Pernah berpikir seperti itu gak sih? Pernah sempat, Oh. sempat karena memang kadang-kadang apalagi di zaman sekarang ya udah mulai banyak banget nih genre-genre iya. gen-gen baru ya yang berdatangan gitu ya kan. Terus dengan gaya-gaya Korean style dan yang lain gitu ya. Tapi kan kita tidak mematahkan semangatnya Giffry untuk balik lagi karena Giffry merasa setiap orang itu punya jalurnya sendiri, setiap orang punya masanya dan setiap masa ada orangnya. Ya, jadi mungkin waktu saya berhenti itu bukan masanya saya dan itu bukan jalurnya saya. Tapi ketika saya kembali lagi, mungkin ini masanya saya gitu. Dan ini waktunya saya. Berarti sempat pesimis loh ya akan. Sempat pesimis, Oh, iya. sempat pesimis juga karena melihat teman-teman yang memang satu rating sama saya itu sudah udah pada naik semua nih. Sayanya malah ketinggalan di stuck di situ aja kan. Ya yang lain temennya udah pada naik semua, udah nama-nama besar semua nih. Sebenarnya kalau dibilang kan saya satu ratingnya itu Ayu Ting Ting, Wika Salim. Ya, itu kan sebenarnya kita sama-sama tuh. Bahkan kita dulu kan sama kayak Ayu Ting Ting kan satu manajemen, satu platform gitu. Kalau Wika juga kita dulu sama-sama juga gitu. Tapi kan karena memang saya stuck, saya memang mengutamakan family dulu, jadi mereka lah yang naik. Lalu siapa apa alasan ingin comeback dan mungkin siapa sosok yang ada di belakang kamu untuk kembali ada di dunia entertain ini berkarya gitu? Ya, sosok yang di belakang yang benar-benar mensupport gitu ya. Ya. Tidak lain ya pasti keluarga sendiri. Tidak lain pasti keluarga sendiri, teman-teman terdekat. Itulah salah satunya support. Tapi yang paling penting buat saya itu adalah anak-anak saya izinkan. Gitu dulu. Dapat izin ya, Ya, dapat izin anak-anak ya. benar. Karena kalau misalkan merekanya nggak izin kan saya juga susah gerak ya. Nah, susah gerak dari keluarga inti juga mengizinkan. Jadi ya udah. Jadi saya 1000% bukan 100% lagi. Jadi 1000 nih sekarang. Kak, dari Gitu. proses pembuatan 2 lagu ini tuh makan waktu berapa lama? Sampai aransemen, terus siapa aja yang dilibatkan, terus genrenya larinya kemana? Oke, tadi Giffry ada ngomong untuk genre Giffry makan semua. Baik dangdut. Ya, baik dangdut, pop, Melayu itu Giffry makan semua. Kenapa bisa begitu? Karena memang dari kecilnya sudah seperti itu adanya gitu. Apapun lagunya Giffry nyanyiin. Jadi Giffry bisa nyanyiin lagu apa aja, mau itu pop, dangdut, Melayu itu bisa dinyanyiin semua. Tapi kembali lagi pada saat Giffry berkarir, yang menaikkan nama Giffry itu adalah di ajang pencarian bakat di dangdut. Jadi tidak bisa dipungkiri nama besar itu Giffry dapat dari situ. Nah, tapi setelah ajang itu selesai, ya Giffry akan kibarin lagi dong sayapnya. Balik lagi tidak terpatok dengan dangdut. Gitu. Terus kalau untuk pembuatan singlenya, untuk video klipnya itu sebentar ya Kak. Itu singkat banget. Bener ya Kak? Singkat banget. Kita hanya butuh waktu 1 hari
buat single untuk video klipnya, 1 hari untuk pengeditan, jadi rangkum itu di 2 hari. Nah, 3 hari lah. Hari pertama itu mencari lokasi, hari kedua untuk mengambil syutingnya, hari ketiga untuk pengeditannya, hari keempat langsung dirilis. Nah, dan lagunya sendiri pun saya ciptainnya itu 1 malam. Ya benar ya, itu saya ciptainnya 1 malam. Nah, kalau Allah Ya Karim juga sama, singkat banget. Hari ini saya bukan buat lagunya, besok saya take vokal, besoknya lagi saya video clip, besoknya langsung editing dulu, editing dan ya besok. editing dan begitu rilis gitu. Dan alhamdulillahnya sih semua dilancarkan. Berarti untuk 1 single itu kurang lebih seminggu ya? Untuk 1 single, 1 single untuk Ya 5 harian, 5 hari. ya. 5 hari, dan Allah Ya Karim juga 5 hari. Dari lagu sendiri menurut kakak apa yang membedakan dengan kemunculan kakak membawakan 2 lagu ini dari sebelum-sebelumnya yang dulu kakaknya ini? Yang membedakan adalah kalau sebelumnya lagu orang saya bawain, kalau Oh. sekarang kan lagu ciptaan saya sendiri yang saya bawakan gitu. Kalau dulu-dulu kan saya di bawah naungan orang lain, ya kan, lagu orang, pencipta lagunya juga orang lain gitu, dan ya semuanya itu orang lain gitu kan. Nah, kalau sekarang yang membedakan ya musik saya sendiri yang gaet, lagu saya sendiri yang tulis, penyanyinya juga saya sendiri, video klip juga saya minta tolong teman-teman, tapi tetap dalam dalam kemauan saya, maksudnya mau harus begini loh, nanti kita bikinnya begini gitu. Jadi tetap dari ruang itu gaetnya saya gitu. All in one by Gifree. All in one by Gifree Touch. Ya, jadi teman-teman bantu saya untuk menyalurkan apa yang saya ingin gitu. Misalkan musiknya pengen begini ya, kayaknya kurang deh, kayaknya harus tambahin ini apa segala macam. Nah, teman-teman dari musik nanti bantuin untuk menyalurkan itu di musiknya. Dari video klip juga begitu. Saya yang kasih idenya ini, misalkan kayaknya bagusnya simple begini deh, karena sekarang itu kan video klip kebanyakan nggak terlalu yang heboh gimana gitu kan. Nah, pengennya yang simple tapi ngena gitu di hati. Terus kayaknya bagian ini di crop aja, bagian itu di crop aja. Satu yang menarik lagi nih, kakak comebacknya kakak ini dengan nama yang baru, Touch nih. Touch. Gifree Touch. Boleh nggak dijelasin dikit? Kayaknya saya kasih namanya itu selain artinya bagus, kita nyari hoki juga. nyari hoki juga. Jadi nama saya ini banyak mas. Jadi tergantung saya dulu berdirinya di mana. Waktu saya berdiri di manajemen lain, pernah sempat namanya VVQ. Pernah juga namanya Gifree Labs. Terus and then ganti lagi ke Gifree Low. Nah sekarang ke Gifree Touch. Nah yang lain ini namanya ini itu nama memang masukan dari orang lain. Kalau Gifree Touch itu saya sendiri yang cari sendiri. Kenapa Gifree Touch? Saya ambilnya ingatnya Touch Mahal. Ingatnya Touch Mahal, ya kan? Nah, kalau misalkan orang tahu Touch itu pasti mikirnya langsung Touch Mahal ya, gitu kan? Nah, Touch Mahal. Cuman kalau misalkan keluar dari Touch Mahalnya, Touch itu sendiri artinya mahkota. Mahkota itu adanya di mana? Ada di atas, ya. Dan saya berharap dengan nama ini saya selalu berada di atas, karirnya juga bisa sampai ke atas. Tapi ganti nama sendiri kak, mungkin ada ini nggak sih, kan biasa kalau artis ganti nama kan pasti harus publik juga pasti kan berpikir pengen tahu nih ini artis ganti nama nih alasannya apa sih sebelumnya, kenapa dia harus ganti nama dari sebelumnya gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, lagi mencari hokinya di mana. Tapi mungkin ada ini nggak sih kayak maksudnya ketakutan publik, maksudnya kayak ganti nama nanti jadi ini nggak sih kayak publik rincu gitu ya, jadi kayak gitu-gitu nggak sih? Kalau menurut aku nggak bakalan rincu karena depannya tetap sama dari awal, Gifree. Kalau belakangnya baru ganti. Kalau dulu kan ganti itu orang taunya Gifree, KDI, Gifree, Low, Gifree, Labs, Gifree, Q, gitu. Jadi kalau menurut aku nggak bakal ricu karena depannya itu sudah harga mati Gifree gitu loh. Jadi belakangnya itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Itu hanya panggilan aja. Setelah akhirnya elit manajemen itu sama-sama nih mendukung dan membawa Gifree untuk comeback lagi, mungkin ke depan project yang akan dibuat seperti apa? Ya, oke. Harapannya adalah
kita lagi fokus dengan satu talent artis ini dulu gitu kan, sampai akhirnya beliau mempunyai kembali nama berkibar gitu kan, terutama di dunia musik Indonesia, dan mungkin nanti bisa musik internasional ya. Tapi lagunya aku malah banyaknya diputernya di luar negeri loh. Contoh kayak Di misalkan India. di India, Oh, iya. India, Malaysia itu. Coba gara-gara nama itu touch itu tadi. Nah, mungkin. Kita soalnya ngelihatnya dari ini Yang apa, Harapan YouTube. Cinta. YouTube kan kita ngelihat bahwa loh, kok banyak Malah di India. ya, Iya. subscriber, lihatnya itu orang menontonnya kok di India juga mempunyai pangsa pasar. Pasarnya itu Pasar. malah di sana. Nah, kita juga bingung juga ya. Oh, ternyata musik itu tidak harus bahasa India baru mereka mau dengar, ya kan? Aliran musiknya. Iya, terpaku karena pada bahasa ya. benar tidak terpatahkan dengan bahasa. Ternyata mereka menikmati musiknya Jeffrey walaupun gak ngerti bahasanya apa, mereka puterin. Dan itu juga kita kaget ya kak, kok bisa nih sampai India. Saya tuh penontonnya tuh nggak sedikit, itu banyak gitu. Dari Persentasenya, ya iya. persentasenya itu di 20%. 20% di India, 10 atau 15% Malaysia, selebihnya baru Indonesia. Nggak nyangka juga kan bisa ke India. Jadi nggak boleh. Mungkin salah satu ininya karena unsur namanya itu Iya. touch, mungkin dipikir orang India. Oh, gitu ya. Mungkin harapan Bisa ke depan jadi. ini dari elit manajemen sendiri dan Kak Jeffrey. Ya, tetap satu, kita akan kibarkan namanya beliau dan tidak menutup satu genre tertentu, karena memang awalnya dari dangdut, tetapi beliau juga mempunyai kemampuan di dunia pop maupun di Melayu ya, pop Melayu gitu kan. Nah, kemudian nanti setelah beliau sudah bisa berkembang, mungkin kita akan membuka juga untuk mungkin ada talent-talent baru yang bisa kita bantu untuk kembangkan namanya. Oke, sudah.